Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat kita berkumpul di tempat ini. Saya yakin dan percaya di tempat ini ada sukacita. Sepanjang minggu kita sudah menikmati kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita mengkhususkan buat Tuhan. Kita mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita di tempat ini. Kita mau berjumpa dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Mari kita akan buka ibadah ini dalam doa. Kita satu dalam doa, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh baik, rahmat baik, kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami Bapa. Besar kesetiaan Tuhan bagi hidup kami. Mengucap syukur hari baru yang Tuhan berikan. Penyertaan yang sempurna membawa kami di hari ini Tuhan. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena ada cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami khususkan buat Engkau. Hari perhatian bagi kami Bapa. Di mana kami mau beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan hingga berakhirnya biarlah dipimpin oleh Roh Kudus. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau sudah khususkan untuk melayani diurapi oleh Tuhan. Bahkan semua sidang jemaat kami yang sudah hadir di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami percaya Tuhan akan tibakan mereka semua dengan segala selamat. Dan kami semua akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini ada hadirat Allah. Di tempat ini ada kuasa. Di tempat ini ada urapan surgawi yang akan menjadi bagian milik kami semua. Dan kami percaya dengan iman, ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa Tuhan, tapi ini adalah ibadah yang spektakuler. Karena Kristus hadir dan bertakhta di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya urapan kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kami percaya sungguh darah Kristus sudah menyucikan kami. Darah Kristus sudah melayakkan kami. Sehingga kami boleh masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kami menikmati Engkau dan Engkau menikmati kami Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami akan buka dan habiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan mengerahkan kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah. Mari fokuskan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sejenak kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
hadirat Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan menikmati puji-pujian dari kami, dan kami menikmati hadirat Tuhan tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bersedia kita mari kita lambaikan tangan. Kau terbesar dan mulia. Kau
Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari siapkan tanah hati kita yang terbaik dan mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru. Janji firman Tuhan memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lagi dengan iman percaya nyatakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku tak akan goyah. Dengan iman nyatakan kepada Tuhan, aku tak akan goyah. Silakan berkata,
boleh ada dan jumpa satu dengan yang lain di tempat ini Tuhan. Ini bukti kebesaran Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah hormat, pujian dan kemuliaan kami beri dan kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Terimalah setiap seruan kami Tuhan, setiap sorakan kami Tuhan, setiap puji-pujian kami ya Bapa. Biar Engkau disenangkan ya Tuhan melalui ibadah kami hari ini ya Bapa. Kini tiba saatnya untukmu ya Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami memberi fokus kami yang lebih kepadamu Tuhan. Mari Engkau berfirman bagi kami ya Bapa. Mari sampaikan pesan firman-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup. Kami percaya firman-Mu itu penuh dengan kuasa. Kami percaya firman-Mu mengandung mujizat dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya Bapa yang baik, mari Engkau berfirman bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebabnya mengurapi setiap kami yang ada, mengurapi hamba-Mu, biar hamba terus hidup dan tetap ada dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami berfirman Engkau pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Selamat kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita di sini adalah orang-orang yang bersukacita. Amin. Sekalipun akhir bulan tetap bersukacita. Puji Tuhan. Waktu hari Senin kami diundang untuk mendoakan anak dari Kasreskrim. Jadi dalam doa itu saya menyampaikan begini. Saya bilang setiap nama itu pasti adalah doa dan harapan dari orang tua. Kebetulan nama anaknya itu Eleanora. Tuhan adalah apa gitu, saya lupa. Pokoknya namanya cukup bermakna yang sangat baik. Dan saya percaya setiap kita mau menjadi seseorang yang berguna bagi yang lain. Amin. Tentunya kita sebagai orang tua mempunyai harapan bahwa anak-anak kita kelak menjadi orang yang berguna. Anak-anak kita kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya percaya seburuk-buruknya orang tua, pasti dia akan memberikan nama yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Seperti contoh nama anak saya, Liora Lovania Liber. Artinya cahaya yang dicintai oleh banyak orang. Anaknya Marlon, siapa namanya? God bless you. Nah, ini kalau sudah jadi berkat ini sudah lanjut koma. Dari nama saja sudah mencerminkan bahwa anak ini harus jadi berkat. Seburuk-buruknya orang tua tidak mau memberikan nama anak itu yang buruk. Saya beri contoh. Oh, saya punya anak nanti. Saya kalau ada anak, saya mau kasih nama nanti dia Bisul. Tidak mungkin orang tua memberikan nama anak yang aneh dan cukup menggelitik untuk didengar. Ada satu nama yang begitu populer di Indonesia, yaitu nama Anu. Jangan orang berbilang itu Anu. Tapi ini Anu ini ternyata Alkitabiah. Ada tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya berpikir, sekalipun nama Anu ini Alkitabiah, tidak mungkin Meske akan memberi nama anaknya nanti Anu. Anu Patioran. Pasti sudah ada nama yang mereka sudah siapkan. Dan nama itu mereka berharap akan menjadi doa bagi anak mereka. Dan suatu saat akan berguna bagi banyak orang. Kita akan menutup tema seri prioritas kita di bulan ini. Yang boleh dan yang berguna. Kalau kita berkata yang boleh dan yang berguna, tentunya ini merupakan sebuah hal yang harus dengan tajam kita melihatnya. Segala sesuatu diperbolehkan karena Tuhan menganugerahkan kehendak bebas kepada manusia.
Segala sesuatu Tuhan bolehkan. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Karena ada kehendak bebas dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap yang diperbolehkan itu berguna atau itu membangun? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, apakah itu berguna atau apakah itu membangun? Tentunya di sini seperti yang saya bilang tadi, kita harus dengan kajian melihat segala sesuatu yang kita buat. Jikalau prioritasnya Tuhan, jikalau prioritasnya Allah, maka yang berguna dan yang membangun atau yang mendidik pasti akan kita lakukan. Amin. Jadi dalam hal ini, ketika kita bicara tentang prioritas yang berguna dan yang membangun, ini lebih tertuju kepada kehidupan sesama kita sebagai umat pilihan Tuhan. Prioritas yang saya sudah sampaikan pada waktu minggu pertama, kalau saya tidak salah ingat, adalah prioritas kepada Allah. Sedangkan prioritas hari ini adalah kepada sesama umat manusia. Boleh di next dari sana? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Coba boleh dibikin ini dulu. Kita lihat bersama 1 Korintus yang ke-10 ayat yang ke-23. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini, mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, segala sesuatu itu dibenarkan, tetapi apakah itu berguna dan apakah itu membangun? Jadi dalam teks ini, kalau kita membaca satu pasal, di pasal yang ke-10 dari 1 Korintus tadi, kalau kita mau lebih jelas untuk melihat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus dalam penulisannya kali ini, ternyata kalau kita mau memperjelas, kita harus melihat dari pasal 8, pasal 9, dan pasal yang ke-10. Ini adalah sebuah rangkaian satu cerita yang menjelaskan, sehingga ayat yang kita bacakan tadi ini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, ini akan mengacu pada satu pemahaman yang harus sebenarnya kita pahami bersama. Boleh dilanjutkan? Kalau kita melihat latar belakang dari penulisan dalam kitab 1 Korintus tadi, bahwa jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu mereka mengalami sebuah kebingungan. Jadi yang menjadi masalah pada waktu itu dalam konteks ini adalah sebuah daging yang harus mereka makan. Terima kasih. Jadi adalah daging yang harus mereka persembahkan. Apakah mereka boleh memakannya atau tidak? Jadi daging-daging yang diperjualbelikan di pasar ini kebanyakan berasal dari korban persembahan di kuil-kuil berhala. Nah, di kepercayaan orang Tionghoa, kalau mau berdoa atau mau pasang lupa, biasanya ada momen-momen tertentu mereka masak. Jadi pada waktu mereka masak, mereka taruh itu makanan di depan dan mereka doa. Nah, kalau sekiranya dalam satu rumah tangga itu ada kepercayaannya Kristen, jadi masakan yang banyak tadi itu dibagi dua. Yang setengah ditaruh di depan lupa, yang setengah lagi untuk dimakan.
Nah, jadi kalau kita mengetahui bahwa yang sudah didoakan ini terus kita makan, ini adalah sesuatu yang keliru. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tetapi dalam konteks ini, dibilang begini, segala sesuatu diperbolehkan benar. Jadi pada waktu itu, orang-orang Kristen jemaat yang ada di Korintus, mereka bingung. Mereka bertanya-tanya, apakah ini boleh dimakan atau tidak? Waktu saya belajar tentang ini, saya langsung mengingat, ada biasanya suku Toraja. Kalau mau ini dipotong, ini apakah bisa? Nah, saya pernah cerita kalau saya tidak salah. Jadi pendeta-pendeta di sana, khususnya Bapak GPDI, ini sangat mereka sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Apakah daging yang diberi itu adalah sebuah korban persembahan atau sebaliknya? Jikalau ketahuan, mereka akan kena skors. Jikalau ketahuan mereka terlibat dalam pemotongan seperti tadi yang saya bilang itu, mereka akan kena disiplin dari organisasi. Nah, ini pun yang sementara dihadapi oleh jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Sebagian jemaat menganggap diri, oh tidak apa-apa makan, sekalipun itu sudah dipersembahkan. Oh tidak apa-apa makan, yang penting kita tidak tahu. Seringkali ini kan yang menjadi sebuah pembelaan kita. Oh biar jauh, tidak apa-apa, yang penting orang tidak tahu. Tapi kalau di sekolah Alkitab itu tidak berlaku. Mau ditahu dan tidak ditahu, tetap orang mau makan. Karena kalau di sekolah Alkitab, makanan itu sebuah sebuah harta yang sangat mereka cari. Jadi waktu saya pulang, saya pergi baru-baru ini mengajar. Jadi ada beberapa murid, dia bilang begini, memang orang dari tingkat 1 dekat dengan saya. Jadi mereka masuk tingkat 2, dia bilang, kok mau masak apa kira-kira orang malam? Orang mau masak apa kok? Jadi saya bilang begini, apa? Masak ayam bosan. Bebek, bebek kecil-kecil lebih daging. Terus saya bilang, kalau begitu mau cari jauh kalomba, mau masak. Pada susu orang mau cari makan, kita mau makan apa? Dia bilang, aduh kalau cuma ada kalomba, orang mau galau ikan. Bayangkan itu. Jadi orang di sekolah Alkitab itu persoalan makan ini perlu dididik juga orang. Jadi kalau mau dilepas babi putar di sana biar 10 ekor. Kalau mau pakai stopwatch, tidak sampai 100 jam itu. Jadi memang orang-orang di sekolah Alkitab itu terlatih, bukan hanya terlatih untuk menyampaikan firman, terlatih untuk makan. Jadi berdasarkan struktur yang sudah saya bahas tadi, topik atau pembelajaran atau tema atau ayat yang sudah kita baca adalah sebuah peringatan yang dimana Paulus memberikan sebuah petunjuk dan tanggapan kepada orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Apakah boleh, apakah berguna, apakah membangun segala sesuatu yang akan kalian buat. Kalau kita implementasikan hari ini, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Pak Gembala, boleh tidak batato? Kalau kita bilang tidak boleh, dan Pak Gembala batato. Kalau kita bilang boleh, orang tato satu barang, pernah bilang, kamu suruh batato? Pak Gembala bilang boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Gembala boleh tidak? Orang kasih perpuluhan, Mardoi habis jual cap tikus. Boleh tidak Pak? Aku mungkin ada yang, Pak Gembala, boleh tidak merokok? Kalau kita bilang tidak boleh, mana ada ayat? Nah pertanyaan boleh dan tidak, ini seringkali dilontarkan. Saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Apakah mereka memang benar-benar ketika dibilang tidak, apakah mereka akan meninggalkan? Atau mereka hanya mencari sebuah pembelaan untuk supaya apa yang mereka buat itu diloloskan. Atau mungkin ketika mereka bertanya, mereka mau uji seorang hamba Tuhan. Kalaupun memang dibilang boleh atau tidak, itu akan menjadi dasar mereka untuk sesuatu yang harus mereka lakukan. Jadi dalam hal ini kita harus berhati-hati.
Karena pertanyaan boleh atau tidak itu seringkali muncul dalam kehidupan orang Kristen. Ada pertanyaan, boleh tidak kawin cerai? Boleh tidak begini? Boleh tidak begini? Boleh tidak begini? Kita akan bahas tentang itu hari ini. Boleh kembali dulu? Lagi? Oke. Jadi, next. Kebebasan di dalam Kristus ini tidak berarti segala sesuatu boleh kita lakukan. Yang menjadi akar persoalan dalam tema atau dalam pembacaan kita kali ini adalah konsep yang keliru tentang kebebasan di dalam Kristus. Adam dan Hawa karena kebebasan, karena hak yang Tuhan tidak bisa ambil dari mereka, itu yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Sebagian jemaat di Korintus, mereka memakai slogan, segala sesuatu itu halal bagiku. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Semua apa yang bisa saya mau makan, yang saya mau lakukan, yang saya mau buat, itu boleh. Karena mereka menganggap Kristus memberikan sebuah kebebasan dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau bilang kepada kita pada pagi hari ini, kebebasan dalam Kristus ini dianggap sebagai sebuah izin untuk melakukan apa yang dipandang benar. Saya beri contoh tadi seperti kasus perceraian hari-hari ini. Mereka pakai ayat, oh boleh bercerai. Tapi dia punya asal ini, itu yang tidak lakukan. Yang cuma orang ambil, boleh bercerai, titik. Oh boleh begini, titik. Oh boleh seperti ini, titik. Oh bisa seperti ini, titik. Sekalipun itu dilarang, mereka akan tetap buat. Ini menandakan sebuah kebebalan dari manusia hari-hari ini. Alkitab sudah melarang, tapi mereka masih lakukan. Apalagi kalau Alkitab izinkan. Jadi kata kunci dalam ayat ini, boleh lanjut? Kata kunci dari ayat ini adalah kalimat boleh. Kata boleh diambil dari kata eksesti yang berarti layak atau halal. Kita ketahui bersama, kita sebagai orang Kristen tidak pernah ada larangan pantangan kecuali makan darah. Kalau kita GPDI melarang hal seperti itu. Tapi selain itu, terserah mau makan apa, terserah. Makanan ekstrim apa yang Bapak Ibu pernah makan? Saya pernah makan ular. Saya pernah makan buaya. Kalau ada buaya darat di sini, coba mas. Suruh Marlon yang dulu, orang mau makan. Saya pernah makan gajah. Waktu di Bangkok, dia tulang begini. Tong ya karena cuma atas dasar golojo dan suka mau cari tahu saya, ini dimakan. Makanan ekstrim apa yang pernah Bapak Ibu makan? Jadi dalam hal ini, dalam konteks dalam satu konteks yang sudah kita baca tadi, mereka menganggap segala sesuatu yang mereka buat itu bisa dan diperbolehkan. Sekalipun ada larangan demi larangan yang mungkin sudah dilarang dalam yang mereka sudah ketahui pada waktu itu. Jadi, jika kita memanfaatkan kebebasan itu dengan salah, ketika kita diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu, ini akan sangat berakibat fatal. Karena kita anggap, oh boleh melakukan semua itu. Tapi kita tidak berpikir, apa yang akan terjadi kalau kita buat. Terkadang orang nanti sobekeng, baru menyesal. Aduh, kenapa saya bikin tadi? Aduh, kenapa saya begini tadi? Padahal sebelum dibuat, itu harus dipikirkan. Efeknya harus seperti apa? Dampaknya harus seperti apa? Apa yang akan terjadi ketika mereka lakukan itu? Jika menggunakan kebebasan itu bukan untuk hal yang berguna dan membangun, maka kita akan salah memaknai kebebasan tersebut. Coba kalau ibu-ibu bilang begini, Pak, ini uang 1 juta. Terserah mau bikin apa. Saya percaya bakti itu akan menjadi hari sukacita bagi seluruh bapak-bapak yang ada. Ini uang bapak-bapak ada amin? Amin. Ini menggambarkan sebuah tekanan dalam tubuh. Coba sebaliknya. Habis
terima gaji, kasih tuh envelope full. Ma, ini uang, sabu. Pokoknya kasih habis. Kalau yang tidak habis, Bapak bilang apa? Kalau yang tidak habis, jangan pulang. Mesti habis ini. Kita akan menjadi hari sukacita bagi seluruh ibu yang ada. Orang dalam paket. Satu hari itu mungkin ada 10 kali. Itu baik. Tapi apakah itu berguna? Itu dibebaskan. Apakah itu membangun? Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan, yang dibebaskan, kita harus berpikir. Kalau kita buat ini, apakah ini membangun? Apakah ini berguna? Boleh kita lanjut? Yang pertama kita akan bahas, segala sesuatu diperbolehkan. Kalau kita baca kembali, segala sesuatu diperbolehkan. Jadi kata segala sesuatu diperbolehkan ini sangat berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Tuhan berfirman begini kepada Adam, semua pohon buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ada satu pohon. Jadi saya berpikir begini, dari ribuan pohon dan satu yang dilarang, dia lebih menaruh perhatian kepada yang terlarang. Jadi sampai hari ini itu kuat Hawa kalau di telinga. Jadi aduh cantiknya anak. Aduh menekir rambut itu lupa ulat sutra. Aduh. Jadi ada yang bilang kalau Hawa itu kalah di telinga. Kalau boleh dibuju. Jadi kalau bapak-bapak ada bikin kalah, babuju. Dua kemungkinan. Bukan tidur di luar. Bapak hantam yang sisi. Tidak semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Karena Tuhan memberikan sebuah kebebasan. Dan itu yang salah digunakan. Jadi dalam konteks diperbolehkan, itu belum tentu dibenarkan. Amin. Segala yang diperbolehkan itu belum tentu dibenarkan. Seperti anak-anak, mereka mau buat apa saja. Kalau ada yang kita lihat itu berbahaya, kita akan larang. Oh jangan. Tapi kalau mereka sudah terlanjur suka untuk buat, mereka tidak akan bisa dilarang. Tapi orang tua yang bijak akan melarang, sekalipun anak itu menangis. Karena segala sesuatu yang bisa, yang diperbolehkan, itu belum tentu dibenarkan. Jadi pertanyaan, apa saja batas-batas sebagai kita umat Kristen yang bisa kita buat atau tidak? Saya berpikir semua sudah tercatat dalam firman Tuhan. Seperti 10 hukum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan ini. Tapi dengan semua yang dilarang, apakah kita buat? Justru kita membuatnya karena sesuatu yang dilarang. Seperti yang saya bilang, dari ribuan pohon yang ada, satu yang dilarang, satu itu yang menjadi perhatian. Bukanlah sebuah perintah untuk segala hal dapat diperbolehkan. Tuhan memberikan kebebasan. Tetapi kalau ada larangan dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah kita buat. Amin. Bukankah Kristus yang jadi prioritas kita? Kalau Kristus yang jadi prioritas, apa yang dilarang? Janganlah kita buat. Boleh colek samping kiri kanan, jangan. Tidak bisa diartikan bahwa kita bisa melakukan semua hal, bahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dibolehkan, tidak secara otomatis membuat tindakan yang kita buat itu pantas. Jadi dalam berbuat sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, ini harus jeli untuk kita lihat. Saya belajar dari Om Franky Rewa, dia bilang begini, kalau mau mengambil keputusan menjadi seorang pimpinan, lihat segala risiko. Karena setiap keputusan itu akan mengandung resiko bagi kita yang membuat sebuah keputusan. Jadi bilang begini, kalau keputusan A resikonya lebih banyak dari keputusan B, mending ambil resiko keputusan yang B.
karena resikonya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau resiko A ini ada desakan dari orang, ada tekanan massa, ada sebuah kelompok yang memaksakan untuk harus mengambil keputusan ini, apa boleh buat? Jadi saya belajar dalam hal ini dan saya mau sampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Apapun yang engkau perbuat, kita harus berpikir dan terus berpikir. Apakah ini konsekuensinya akan berbahaya? Bukan hanya bagi saya, tapi bagi orang lain. Apakah ketika saya mengambil keputusan ini, apakah ini bisa membangun orang? Apakah ini bisa berguna bagi orang? Karena biasanya waktu kita mengambil keputusan, kita tidak pusing lagi dengan kepentingan orang lain. Oh, kurang terserah orang. Orang mau bilang apa sama saya terserah. Tetapi Paulus menekankan kepada kita agar apa yang kita buat itu harus membangun, dan itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tidak semua orang memiliki tingkat pemahaman teologis yang sama. Jadi pada waktu itu ada dua kelompok yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu. Ada kelompok yang memperbolehkan, ada kelompok yang bertanya-tanya apakah ini boleh atau tidak. Karena Paulus bilang begini, itu makanan, itu bukan Tuhan. Jadi sebenarnya itu boleh, sebenarnya itu bisa kalian makan semua. Tetapi Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Bisa dicontoh begini. Bagaimana jadinya kalau gembala jalan-jalan di taman sementara merokok? Sementara pegang botol Caktikus. Bagaimana tanggapan jemaat kalau lihat gembala seperti itu? Tentunya ini akan menimbulkan sebuah hal pertanyaan. Kenapa gembala boleh begitu? Dan waktu saya berdiri di sini, ini akan jadi batu sandungan. Oh, gembala larang-larang begitu, tapi dia masih buat. Gembala bilang begitu, tapi dia masih bikin. Gembala bilang tadi. Ini akan menimbulkan sebuah batu sandungan bagi orang lain. Ini yang terjadi dalam kelompok pada waktu itu di jemaat Korintus. Ada orang-orang yang benar-benar paham, tapi mereka tetap masuk dalam kuil tersebut. Bahkan mereka makan daging persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala pada waktu itu. Paulus bilang begini, jangan ngoribeke, karena tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Saya beri contoh, bagaimana kalau saya minta izin ke ibu gembala, yang boleh saya tambah tato, tapi di muka lupa tisu. Saya pastikan ibu gembala tidak akan kasih, sekalipun saya tato di tempat tersembunyi. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan jadi batu sandungan bagi orang lain. Terkadang kita orang Kristen sudah begitu menjaga hidup, menjaga perilaku, sedangkan yang orang sobeking baik, terkadang orang cerita jelek. Ada amin? Jadi kiri kanan bukan dorong itu ya. Apalagi kalau yang kita orang buat tidak baik. Paulus bilang jangan, karena tidak sama orang punya pikiran. Tidak sama orang punya hati. Karena orang bisa terluka ketika kita buat sesuatu yang bagi mereka itu keliru. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kalau firman Tuhan yang suruh, kita harus tetap buat. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, apa boleh buat? Karena ini sebuah kebenaran yang harus terus kita lakukan. Tapi yang saya mau bilang begini, ada hal-hal yang Tuhan saja larang tapi kita masih buat. Dan ini bisa menjadi batu sandungan bagi mereka. Orang di Korintus beranggapan bahwa jika itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Allah, berarti boleh mereka lakukan. Sama seperti saya bilang tadi, oh dilarang begini, oke kita tidak buat. Oh ini tidak dilarang, oke berarti bisa kita buat. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan hanya apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh Tuhan, tetapi lebih tajam lagi untuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Apakah itu membangun
apakah itu berguna bukan hanya bagi saya, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Paulus mengajarkan kita segala sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Allah. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus berguna dan harus membantu. Amin. Slide selanjutnya. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Pernyataan segala sesuatu dibolehkan adalah tidak berarti segala sesuatu itu berguna. Kata berguna ditulis dengan kata simpero, yang merujuk pada kepentingan orang lain untuk kepentingan bersama. Kalau bicara tentang kepentingan bersama, ini terkadang susah-susah gampang untuk kita buat. Waktu saya kembali ke Tentena kemarin, ada sebuah persoalan yang diurus oleh majelis daerah pada waktu itu. Ada sebuah sidang yang sementara bergejolak. Jadi masalah ini cukup rumit untuk mereka bisa putuskan, untuk mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Dalam berbagai macam hal mereka pikirkan, dari berbagai macam hal mereka pertimbangkan, berbagai macam hal mereka harus berdiskusi untuk mendapatkan sebuah keputusan yang bukan hanya menguntungkan dari pihak hamba Tuhan, tetapi juga menguntungkan dari pihak jemaat. Jadi sebuah pergolakan seperti ini, terkadang kita sebagai pemimpin, kita harus benar-benar bisa melihat. Jadi kalau ditanya, saya cuma ibu rumah tangga. Oh, tunggu dulu. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah pemimpin. Sekalipun kita tidak mempunyai sebuah istilahnya? Sekalipun orang tidak punya anak buah, tapi kita diciptakan menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena kita pun diajar untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Contoh, saya mau kurus, tapi hobi makan. Itu kan dia tidak bisa pimpin dia punya diri. Oh, saya mau sehat, tapi makan bertobat, makan daging babi, makan paniki, makan santan banyak-banyak. Sebenarnya dia punya makan tidak masalah. Yang jadi masalah kenapa makan tidak panggil. Jadi seringkali kita seperti itu. Kita mau membuat sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain, tapi terkadang kita tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali bertemu dengan sebuah keadaan yang mempertanyakan apakah ini boleh, apakah ini tidak. Sebagai orang Kristen jangan hanya sekedar mempertimbangkan apa yang diperbolehkan, tetapi waktu kita berbuat, kita harus memikirkan apakah ini berguna dan bisa membawa sebuah perubahan atau tidak. Saya beri contoh lagi. Kalau orang suka datang pinjam uang, pertanyaan yang paling horor ketika ditanya, ada uang 100? Langsung merinding. Jadi begini, saya belajar dari orang-orang seperti ini. Kalau kita kasih, mungkin satu kali, oh iya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita kasih terus, apakah ini bisa membuat sebuah perubahan bagi dia dan bagi kita? Jadi teknik saya begini, waktu saya kasih, pertama tidak usah diganti. Tapi kalau dia datang kedua kali, saya akan mulai mengajarkan bahwa ini uang akan habis. Dan kalau saya kasih nanti dan Ngana tidak bisa kelola ini uang nanti akan jadi tabiat dalam Ngana punya hidup untuk terus pinjam. Dan Ngana akan dianggap sebagai seorang yang papan dusta karena tidak pernah ganti orang peduli. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, kita harus berani untuk berkata dan mendidik mereka. Karena segala sesuatu yang kita buat, ini harus berguna bagi mereka. Mungkin kita bisa carikan solusi. Terkadang orang-orang melarang seseorang untuk melakukan hal, tapi mereka tidak memberikan solusi. Oh, jangan begini.
Terus saya mau bagaimana? Sudah, pokoknya jangan. Tidak boleh begini. Terus pokoknya sudah jangan. Saya beri contoh kemarin waktu saya ajar anak-anak tentang pujian penyembahan. Saya bilang begini. Ada orang-orang yang berprofesi sebagai seorang pemain musik. Mungkin dia main musik di kafe. Itu sebagai mata pencariannya dia. Dan ketika seorang gembala yang otoriter bilang, jangan lagi main musik di kafe. Terus dia punya penghidupan bagaimana? Terus dia punya anak-anak mau makan bagaimana? Terus dapurnya bagaimana? Dan lain sebagainya, harus banyak yang kita pertimbangkan. Sehingga saya membuat sebuah kesimpulan. Kalau kita mau melarang orang, kita harus membuat solusi bagi larangan yang kita buat. Itu pun sebaliknya. Kalau ada yang kita mau bantu, kalau ada sesuatu yang kita mau buat, usahakan itu harus berguna bagi orang lain. Amin. Seperti saya bilang tadi, anak-anak kita persiapkan. Biar mereka menjadi orang yang sukses, orang yang takut akan Tuhan, dan biar mereka boleh jadi berkat, berguna bagi orang lain, bagi nusa dan bangsa. Sebuah penerapan dalam sebuah kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang merokok. Memang merokok itu tidak dilarang. Memang merokok itu tidak berdosa. Memang merokok tidak ada dicatat jelas dalam firman Tuhan. Tapi dengar, jika kita mengaji dari ayat ini, apakah merokok itu berguna? Saya kembalikan pada Bapak Ibu yang masih berjuang untuk keluar dari hal ini. Segala sesuatu yang kita buat, kita pastikan itu berguna bagi orang lain. Amin. Amin. Selanjutnya, jangan terlalu lama bahas di rokok. Tantar, lain lagi. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kata membangun diartikan dengan kata memulihkan atau mendidik. Kata membangun diartikan dengan memulihkan atau mendidik. Jadi dalam poin ini, jika kita merujuk, jika kita mau melihat pada teladan Paulus, dia lebih memilih untuk menyangkali atau dia lebih memilih untuk menyalibkan. Dia memilih untuk bertahan, dia memilih untuk tidak berbuat segala sesuatu yang bisa membuat orang lain berdosa. Saya beri contoh. Kadang-kadang orang punya mulut ini susah orang tahan. Apalagi kalau ada tetangga yang mulai orang punya mulut ini kan Tapi terkadang kita harus menahan diri. Paulus sebenarnya dia orang bebas. Dia orang Yahudi asli. Dia tahu setiap aturan demi aturan. Dan dia tahu, kalaupun mau makan daging ini, itu tidak berdosa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menahan dirinya. Agar apa yang dia buat, itu bisa mendidik dan bisa membangun orang-orang yang ada di sekitar. Terkadang yang kita tahu, yang apa yang harus kita perbuat, seringkali jangan kita perbuat. Kenapa? Supaya orang lain bisa melihat kita. Oh iya, saya punya teladan. Oh iya, saya punya ini itu. Saya tidak akan ikut karena saya tahu dia tidak akan buat seperti itu. Terkadang apa yang kita harus sepantasi kita buat, kita harus mengekang kebebasan kita agar itu bisa mendidik orang lain. Dalam segala sikap, Paulus dia bersikap agar semua yang dia buat itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kadang-kadang ada dalam posisi seperti ini, itu sangat sulit. Mendidik bukan hanya dari perkataan, melainkan dari perbuatan juga. Karena perkataan akan dikalahkan dengan satu perbuatan. 1000 perkataan, 1000 teori akan dikalahkan dengan satu praktek. Jadi ada 3 pertimbangan Paulus dalam mendidik mereka. Yang pertama, dia ada pertimbangan secara motivasi. Dia memberikan dia menerapkan kasih sebagai prinsip yang tertinggi. Jadi waktu dia tidak membuat A, B, C, dan D, bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak bebas,
tetapi karena dia punya kasih bagi orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Saya mau bilang, bukannya kita tidak bisa, tapi karena kita mengasihi orang itu, makanya kita menahan diri kita. Biar jadi orang yang sakit. Tetapi terkadang ini hal yang paling sulit untuk kita buat. Kalau kita sudah disakiti, tolong langsung pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Kadang-kadang hal yang memang sudah menjadi hak kita, kita seringkali mau mengambil itu. Kalau bicara tentang kasih, ini adalah sebuah proses seumur hidup. Amin. Ini adalah proses seumur hidup. Firman Tuhan bilang mengasihi orang yang mengasihi kamu itu biasa. Tapi mengasihi orang yang membenci kamu itu baru biasa. Boleh bilang amin. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai prioritas, kita berjuang seperti apa yang Paulus lakukan. Pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan secara teologis. Paulus mau berkata cuma hanya ada satu Tuhan. Berhala itu bukan Tuhan. Kamu mau makan apa semua terserah boleh. Tetapi yang mau Paulus tekankan, apa yang kamu buat itu dia tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Paulus mau menekankan cuma satu Tuhan. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Kalau kamu berdoa mengucap syukur, setiap makanan yang masuk itu tidak akan menjadi sebuah beban atau itu tidak akan menjadi apa-apa dalam hidupmu. Dan pertimbangan yang ketiga adalah sebuah pertimbangan praktis. Jangan kita menyebabkan orang lain menjadi tersandung karena dari apa yang kita buat. Jadi sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati. Kalau kita mau buat ini, apakah dampaknya? Apakah keuntungannya? Apakah nanti orang lain bisa sakit hati? Apakah orang lain nanti bisa jengkel sama kita? Apakah ini? Harus banyak pertimbangan. Bahkan yang seringkali saya berkata, kalau mau buat status di Facebook, di WhatsApp, kan harus pertimbangkan. Tujuannya untuk apa? Kalau kita mau share kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau share tentang pengalaman kesaksian, itu baik. Sedangkan itu saja kalau kita share ayat Alkitab tiap pagi, terlalu suci kan. Belum tentu dia baca juga itu bro. Cuma dia copy juga dari internet gitu. Bayangkan ya, ayat Alkitab di share orang masih cerita begitu. Apalagi kalau foto bir, apa? Biasanya yang begitu-begitu orang banyak komen. Jadi kalau mau yang viral, video yang betul langsung viral gitu, langsung terkenal tuh orang. Boleh lanjut? Sama habis. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kita terapkan dan yang harus terus kita pikirkan sebelum kita melakukan hal tersebut. Apakah itu berguna? Prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam menghadapi berbagai persoalan, kita harus bisa memilih. Kita harus bisa menahan diri. Waktu kita mau buat, harus ada pertanyaan. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu merugikan orang lain? Dan yang terakhir, apakah itu memuliakan Tuhan? Jika jawabannya semua ya, boleh. Tetapi jika jawabannya semuanya tidak, janganlah kita buat. Tetapi yang jadi persoalan, kalau ada dia punya jawabannya dan ada juga dia punya jawaban tidak, maka dari itu pertimbangkanlah solusi yang terbaik, atau pertimbangkanlah apakah ini kita harus buat atau tidak, apakah ini bisa membangun atau tidak, apakah ini berguna atau tidak. Amin. Lanjut. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah.
Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Jadi apapun yang kita buat, itu harus untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. Waktu kita mau berbuat sesuatu, biar mereka lihat ada Kristus dalam hidup kita. Kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga perkataan kita bisa menjaga pikiran kita, agar kita jadi berkat. Amin. Jangan sembarang, jangan asal pukul, jangan asal buat segala sesuatu. Karena mungkin engkau berkata, oh saya ada kebebasan, saya sudah diberikan free will, dan itu tidak bisa diganggu. Dalam konteks ini, apapun yang kita buat harus seturut dengan kehendak Tuhan, supaya mereka beroleh keselamatan. Amin. Kesimpulannya, lanjut. Kita memiliki kebebasan, tetapi hendaklah digunakan dengan penuh tanggung jawab. Pemain musik boleh maju. Lanjut. Justru dari kebebasan inilah prioritas harusnya dijunjung tinggi. Amin. Kalau kita punya prioritas, mau kebebasan apapun yang kita mau buat, kalau prioritasnya Tuhan, kita selalu harus berpikir, ini harus memuliakan. Lanjut. Bebas bukan berarti sembarangan. Bebas bukan berarti tanpa aturan. Bebas bukan berarti tidak ada prioritas. Jadi kebebasan kita tetap harus ada dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kebebasan kita harus tetap menjunjung tinggi prioritas kita sebagai Kristus yang harus terus menjadi prioritas dalam hidup kita. Lanjut. Dari kebebasan ini akan menghasilkan prioritas yang baru. Satu slide lagi kalau saya tidak salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh tutup matanya semuanya. Dan berdoa buat kebenaran firman. Biarlah dengan segala keterbatasan penyampaian yang ada, Roh Kudus yang akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali untuk terus berhati-hati dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap hal yang apa yang akan kita buat. Kita harus bertindak hati-hati, dan biarlah Kristus tetap yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, dia nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan lagi dari awal lebih sungguh kita nyanyikan pujian. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari sambil angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
yang dilarang, janganlah engkau perbuat. Sekalipun itu tidak dilarang, di segala sesuatu yang akan engkau lakukan, engkau harus pertimbangkan. Apakah itu berguna? Apakah itu bisa mendidik orang lain? Kita sebagai orang Kristen, ada begitu banyak tuntutan. Tapi saya percaya, kita yang semua yang hadir pada siang hari ini, tidak hanya mau menjadi gerombolan orang yang mengagumi Yesus, tetapi kita mau menjadi murid Kristus yang patuh dan taat pada setiap perintah-perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini itu tertancap dan tertanam baik dalam hidup. Kita percaya firman Tuhan itu hidup dan akan terus menghidupkan kehidupan kita. Biar Kristus yang semakin bertambah-tambah, kehidupan kedagingan kita yang semakin berkurang-kurang. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dengan segala keterbatasan hamba, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman Tuhan. Pesan-Mu hari ini itu tidak sia-sia Tuhan, tapi kami akan simpan dalam hidup kami Tuhan. Untuk syukur dari kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat Cornerstone. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang akan memberi persembahan, yang akan mengembalikan persepuluhan. Mereka tidak akan berkekurangan ya Tuhan. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami semua. Sebab kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan iman kami yang menabur, pasti kami akan menerima. Dan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan membawa korban syukur kepada Tuhan. Untuk korban syukur yang akan dibawakan ke depan, berkenan untuk dimulai dari sebelah kiri, lalu kemudian di bagian tengah dan berakhir di bagian kanan. Mari bawa korban syukurmu dengan hati yang bersuka cita. Amin. Kudus yang beri kekuatan, yang
kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Berikan kami kekuatan. Kami bersyukur buat ibadah siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Dan kedatangan kami tidak sia-sia. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang besar dari Tuhan. Di akhir ibadah kami mengangkat tangan dan hati kami. Kami hendak bersyafaat melepaskan berkat bagi bangsa kami. Berdoa bagi Indonesia Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi daerah kami Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan. Kota Buku Desa ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya
pasti. Segala persoalan, pergumulan, beban hidup yang hari ini sementara dipikul oleh umat Tuhan, kami percaya Yesus adalah jawaban yang pasti. Dan kami percaya setiap yang Tuhan izinkan kami lalui tidak melebihi kekuatan kami. Biar kami dimurnikan dengan setiap hal yang Tuhan kami hadapi, sehingga bukan menjadikan kami jauh dari Tuhan, tapi membuat kami semua makin bergantung kepada Tuhan. Sebab kami pegang waktu Tuhan menolong kami pasti yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat. Janjimu dan firmanmu itu ya dan amin bagi semua orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Setiap taburan kami percaya Tuhan sudah pilih dari tempat yang maha tinggi. Apa yang kami berikan biarlah kiranya berguna bagi kerajaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dipermuliakan melalui setiap taburan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali dari tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua dijadikan imamat yang rajani. Kami dijadikan murid-murid Kristus yang sejati. Dimanapun semua jemaat Cornerstone berada, memiliki iman yang kuat, berakar, bertumbuh, berbuah serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kami berdoa Tuhan jadikan kami saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terlebih kami berdoa khusus bagi suku Bungku dan Tondela yang kami adopsi Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan bagi mereka. Mereka adalah milik Kristus. Engkau sudah menebus mereka dengan darah-Mu yang mahal. Kami percaya sekali waktu mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan kami eklesia yang keluar memberitakan kabar baik ini bagi orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Biar hidup kami menceritakan tentang Tuhan. Suku Bungku Tondela dimenangkan. Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah kiranya sembah syukur peribadatan kami siang hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasihnya Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dijaga, dilindungi engkau dengan tiang awan dan tiang api Allah. Dijauhkannya engkau dari segala celaka mara bahaya maut. Diperintahkannya segala malaikat untuk melindungi engkau di segala jalanmu. Kasih sayang dan damai sejahtera akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah raya ini dan kami terima berkat-Mu di dalam